Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batni naro jahannam, muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Ummi Salamah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminum dari wadah yang terbuat dari perak, tidak emas, apalagi ketika emas, itu pada hakikatnya dia telah menuangkan api jahanam di dalam perutnya. Nak sing diombe banyu biasane gara-gara yang dijadikan sarana untuk meminum itu menggunakan wadah terbuat dari perak, itu akhirnya air yang ada dalam wadah tersebut akan berubah menjadi api, ibaratnya seperti api. Lo halal buka yo sajena banyu ini kan yo halal nih. Ini karena kita menggunakan wadah tadi loh, itu akhirnya punya pengaruh. Oh kelak itu air tadi akan berubah menjadi api jahanam. Maka pada hakikatnya dia menuangkan api jahanam dalam perutnya sendiri. Itu gara-gara menipu tok. Macam mbiyen kayak tenaga kan. Nek wong pinter wong alim niku tetep kudu iso napa jenengane kita bisa mengantisipasi itu. Dulu ada seorang ulama besar, ulama Hasan Al-Basri. Niku diundang di pesta Karaja. Lah Karang Raja itu semua perabotannya terbuat dari emas dan perak. Dia sama seorang ulama besar juga saat itu. Ketika dia sambil itu dia disuguh dengan menggunakan makanan yang diwadahi wadah dari emas dan perak. Itu yang satu ulamanya ahli zuhud, dia zuhud ahli ibadah tapi tidak begitu alim. Itu akhirnya dia menolak untuk makan. Wah, saya tidak mau makan saya. Itu kemaksiat, kita maksiat. Kenapa? Itu wadah-wadahnya terbuat dari emas dan perak. Tapi ketika mau keluar juga takut karena itu pejabat. Nanti jangan-jangan ketika dia keluar dianggap makar dan sebagainya. Saya takut ditangkap. Kalau Hasan Basri tidak seperti itu. Penting ilmu yang tak warai saya carane. Itu jangan kita mengambil makan langsung dari wadah yang terbuat dari emas perak. Itu kita tuangkan ke tempat yang lain. Kita ambil, kita masukkan ke tangan kita, baru kita makan lewat tangan kita. Itu kita tidak makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Lebih penting ilmu semacam itu disiasati. Satu sisi juga tetap dapat memanfaatkan makanan tersebut, tidak masuk ke dalam ancaman Rasulullah SAW. Di sisi lain juga tidak membuat gaduh dalam pesta pejabat tadi, karena itu akan menimbulkan fitnah tentunya ketika langsung menolak pada saat itu. Gitu. Lah kok orang ingkar, ya tentunya beliau ingkar. Tapi kan ingkar itu kan ya ada urut-urutannya. Kalau memang mampu dia mengatakan secara langsung, maka dikatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang mungkar. Soalnya itu si pejabat itu juga tahu kalau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu digunakan kan ya haram juga. Menjablek kalau dia pengen menampilkan kemewahannya sampai seperti itu. Dan itu dapat ada dugaan kuat andai kata kok itu di hardik atau mungkin dilarang pada saat itu, maka akan mendapatkan sanksi. Ulama biyen iku kadang-kadang petuk pejabat yang rada diktator ngoten niku, dia tidak sepaham dalam masalah akidah dipaksa untuk sepaham. Coba itu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ketika berpuasa punya kedekatan dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu memiliki satu akidah, punya keyakinan bahwa Quran itu makhluk. Sehingga ulama pada saat itu dipaksa untuk meyakini kalau Quran itu makhluk. Tapi ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, bahkan Imam Malik sendiri itu menolak untuk mengatakan demikian. Karena paham Ahlussunnah wal Jamaah Al-Quran itu qadim. Nah, kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalam itu sifatnya Allah. Ketika Allah itu qadim, tidak mungkin Allah memiliki sifat yang hadits. Allah itu sesuatu yang dahulu, tidak mungkin memiliki sifat yang baru saja, yang baru. Hadis itu sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk itu kan baru, artinya adanya setelah sebelumnya tidak ada. Kalau Allah kan adanya tidak diawali dengan tidak ada. Keberadaan Allah tidak diawali dengan ketiadaan sebelumnya. Tapi kalau makhluk itu keberadaannya diawali dengan ketiadaan. Ketika Allah awalnya keberadaannya tidak diawali dengan ketiadaan, tentunya semua sifat Allah pun juga tidak ada awalnya. Ketika sifatnya Allah tidak ada awalnya, tidak diawali dengan ketiadaan, termasuk kalamullah juga tidak diawali dengan ketiadaan. Ketika dia diawali dengan ketiadaan, maka hukumnya qadim. Kalau begitu Al-Quran, karena kalamullah adalah Al-Quran, Al-Quran adalah hukumnya qadim. Jadi sama seperti itu. Baru dipaksa. Itu sampai Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Berapa ulama yang dihukum dicambuki oleh Khalifah Al-Ma'mun gara-gara tidak mau mengakui terhadap keyakinan Al-Ma'mun.
Itu contoh ketika kekuasaan berbasis agama. Niku wau. Siapa nanti yang berkuasa di atas? Ketika dia kok memiliki pemahaman yang berbeda dengan rakyatnya, bisa jadi rakyatnya akan dianggap sesat. Sebab apa? Tidak sama dengan itu. Sama Al-Ma'mun tadi mengatakan sesatnya ulama-ulama saya itu pada ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad Al-Hambal. Jadi ulama-ulama bener kuwi abot di bangsa niki. Bangsa niki kan bebas. Makanya Indonesia itu kalau bagi Imam itu memuji Indonesia kan luar biasa. Kenapa demikian? Karena beliau belum pernah menemukan kebebasan beragama dimanapun di muka bumi ini kecuali di Indonesia. Kabeh dalam tekanan, di Yaman sendiri dalam tekanan, di Mesir juga dalam tekanan. Di Indonesia ini mboten. Kita boleh menjalankan beda-beda tidak apa-apa, sepenting tidak saling menyerang. Jadi persoalan itu ketika sudah muncul ada orang yang memaksakan kita harus sama dengan mereka. Nah, termasuk kegaduhan-kegaduhan yang akhir ini muncul itu karena kita dipaksa untuk sama dengan paham-paham yang berbeda dengan kita. Kok andai kata podo-podo melakukannya tanpa harus saling mencaci, tentunya itu tidak akan muncul kegaduhan yang sedemikian rupa di masyarakat kita nih, wow. Wah, semua saling tuding itu bid'ah, sakbituruti dan sebagainya. Itu akhirnya kan orang karena dia merasa kehormatnya diinjak, loh kebebasan saya untuk beragama diinjak, maka dia akan melawan akhirnya. Muncullah perlawanan, sing kadang-kadang perlawanan ini mulai berlebihan juga kalau ngaran ini. Contohnya itu tarawih itu kalau dalam kajian kita kan ya memang pendapat ulama itu macam-macam. Enak sing ngarani 20 rakaat, ana sing ngarani 8 rakaat. Itu di ulama-ulama salaf dulu juga ada semacam itu. Jadi jangan dikira itu merupakan perbedaan pendapat yang kekinian, tidak. Sejak temur itu sudah ada. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam satu yang dikutip di dalam Fathul Bari itu menyampaikan kalau sholat 8 tapi panjang, bacaannya panjang itu lebih senang daripada yang yang 20 rakaat tapi pendek sekali. Kan masyarakat AWD kan sedih nggih. Salate baca suratnya cukup di awal-awal ayat itu toh yang dibaca. Itu kan harus cepat. Ya 20 rakaat untuk ini cepat. Lah, cuma nanti yang menjadi pendapat mazhab Syafi'i yang sering dipakai di Indonesia itu kalau sholat tarawih panjang 20 rakaat. Kemudian muncul ada orang yang menggunakan pemahaman kalau tarawih itu yang benar 8 rakaat karena hadisnya dia menyebutkan beberapa hadis. Sehingga menuding kalau tarawih 20 rakaat tidak memiliki pijakan dalil. Loh, kan jadi masalah semacam ini. Kan saling menuduh ini. Kali terjadi dalam forum diskusi tidak masalah, tapi di forum umum sehingga seolah-olah orang yang berbeda itu menjadi sesat. Muncullah sebuah perlawanan. Nah, perlawanannya kadang-kadang juga berlebihan sampai seolah-olah juga menafikan perbedaan pendapat tersebut pernah ada sebelum di era saat ini. Nanti koyo-koyo menolak setelah 8 iki iso ora ana dalile. Genten wong sing 20 rakaat yang muni ngoten genten. Padahal cara biyen iku kabeh do duwe kabeh. Tapi Indonesia niku tidak, perbedaan cara beragama tersebut akhirnya menjadi sebuah identitas sebuah kelompok, bukan karena perbedaan ilmiah tetapi menjadi identitas kelompok. Jadi yang akhirnya tidak menarik. Ngoten. Kok andai kata itu terjadi perbedaannya dalam forum diskusi kayak kita terus berdebat dalam hal itu monggo terserah. Tetapi ketika kita keluar, orang-orang di luar itu tidak ketika kita kasih masukan itu tidak dalam rangka untuk memperdebatkan sesuatu itu tidak. Sehingga masyarakat kalau bersaya, masyarakat itu tidak perlu kita kasih pilihan. Masyarakat kalau dikasih pilihan bingung. Nyatanya udah pas pilihan umum mesti bingung. Masyarakat mesti takut, kita milih siapa ya? Kita milih siapa? Mesti ngoten. Keurusan pimpinannya dewi loh. Apalagi dalam masalah beragama yang mereka tidak pernah mengetahui detailnya bagaimana persisian tersebut muncul. Ulama ono masyarakat isi ngatur mazhabku ngene mazhabe ada beberapa mazhab kamu tinggal pilih semacam tidak perlu kita kasih pilihan. Saya ini bagaimana lakukan yang ini kita pilihkan. Nah kemudian ketika nanti sebagai sebuah solusi baru kita kasih pilihan. Memang dia dalam kondisi terjepit tidak mungkin dia memilih bermadzhab secara bebas semacam itu, dia tidak mungkin karena nanti akan menjadi rancu dan kacau tidak mapan akhirnya, maka baru kita kasih solusi. Oh ini mengikuti yang ini saja, kamu tidak kuat kalau ngikuti ini. Nah ini bagus kalau semacam itu. Jadi tidak dalam rangka merasa paling benar, itu tidak. Imam Syafi'i ini pun ada ngoten nggih. Pendapat itu pendapat yang benar. Tetapi juga ada kemungkinan salah. Ngoten. Pendapat orang lain itu menurut saya salah, tapi juga ada kemungkinan benar di sisi Allah. Jadi Mbak tidak langsung menolak kebenaran yang muncul dari orang lain, tidak.
Menurut Imam Syafi'i, ini pendapat saya ini benar, tetapi juga hakikatnya itu hanya Allah yang mengetahui. Hakikatnya hanya Allah mengetahui, sehingga mungkin saja nanti yang menurut saya benar itu ternyata menurut Allah salah, hanya sekedar berijtihad. Begitu pula ijtihad orang lain tadi menurut saya salah, cuman itu punya peluang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya muncullah saling menghormati ini ngoten niku wau. Nah ya dalam sejarah kan biyen niku jenenge perbedaan pendapat yang dari geger ternyata iya, apalagi ketika itu dikonsumsi orang-orang awam. Dulu itu di daerah Timur Tengah itu ada perdebatan perbedaan mazhab antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah, Ahmad bin Hanbal. Itu sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara niku tok. Nah mungkin biasanya tukang obo-obo ndadeke gelut ngoten niku biasanya ya politisi biasanya nggih. Itu ada peran politisi di belakang itu biasa semacam itu.